Wawancara Pro 3. Pak Rahmat, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti pendengar kita juga mungkin bisa berinteraksi langsung di 021 352 3172 atau di 021 384 4545 atau di 021 386 2375 atau di 0813 9939 9888. Pak Rahmat, sebenarnya program-program perbaikan untuk pelayanan jemaah haji kita di 2026 ini yang disiapkan pemerintah seperti apa ini, Pak? Ya, pertama itu terkait dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Ini hasil legasi daripada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pelayanan haji yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dan alhamdulillah sesuai dengan perintah beliau, pada tahun 2025 kemarin kesepakatan dengan pihak DPR RI dalam bil khusus dengan Komisi 8 untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini sudah turun. Rata-rata itu 2 juta rupiah dari tahun yang lalu. Tahun lalu itu tercatat 89,4 juta rupiah biaya penyelenggaraan ibadah hajinya. Tapi tahun ini alhamdulillah sesuai dengan perintah Presiden itu menjadi 87.400.000 rupiah. Jadi alhamdulillah tidak ada penurunan 2 juta rupiah nilai rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ini semua sudah sesuai dengan perintah Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia dan juga menurunkan harga biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, ini kan ada beberapa program yang sudah berlangsung ya, Pak Rahmat ya. Seperti kan rekrutmen para petugas haji, di mana mereka juga diberikan pembekalan penguatan bimbingan teknis dan program rekrutmennya kan juga agak berbeda nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, sejauh mana ini juga bisa makin meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji kita, Pak? Ya, dengan program rekrutmen petugas haji saat ini kami lakukan proses diklat yang sangat ketat. Ini baru pertama kali dalam sejarah hampir 1 bulan ya diklat dilakukan secara offline dan juga secara online. Saat ini yang 1 minggu terakhir ini secara online di total 30 hari. 20 harinya itu kurang lebih ada diklat secara tatap muka dan langsung instrukturnya dari TNI Polri. Dan ini yang dibangun adalah kedisiplinan, kekompakan dan juga kita berikan tentang fikih haji serta bahasa Arab dasar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Karena fisik, mental, dan juga kemampuan berbahasa Arab dasar itu sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan bagi jamaah haji Indonesia. Maka oleh karena itu komitmen kami bersama di Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia adalah menghadirkan para petugas-petugas yang punya mental melayani baik bagi jemaah haji Indonesia. Mental melayani artinya kan mengoptimalisasi petugas haji kita begitu ya, Pak Rahmat ya? Betul. Betul. Mereka kemarin kompak sekali, alhamdulillah, dan juga mereka sudah punya bonding yang sangat kuat serta kedisiplinan yang sangat cukup. Insya Allah dengan diklat yang sudah dilakukan ini, kemampuan bahasa Arabnya juga bagus, fikih hajinya juga baik, dan mereka tugas utama dan pokoknya adalah melayani jamaah haji Indonesia. Itu tugas pokok dan fungsinya mereka. Nanti terkait dengan keberangkatan haji atau itu bagian daripada proses. Tapi intinya tugas pokok mereka adalah melayani best services buat jamaah haji Indonesia. Pak Rahmat, tapi bagaimana juga Pak dengan rencana peningkatan kualitas akomodasi, konsumsi, dan transportasi, khususnya di Armusna ini, Pak Rahmat? Ya, jadi memang nanti sejak awal itu kami sebelum melakukan perikatan atau kontrak dengan para syarikah, kami melakukan proses procurement yang transparan, terbuka, dan juga dapat diakses oleh publik. Dan dihadirkan oleh tim pengadaan, tim penyedia yang pertama kali dalam sejarah penyediaan dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji adalah keterlibatan aparat penegak hukum. Dalam hal ini Kejaksaan Agung. Nah, selama kemarin hampir 30 hari tim penyediaan untuk melakukan pengadaan syarikah itu hadir
dari tim pendampingan dari Kejaksaan Agung. Artinya apa? Proses rekrutmennya dari awal sudah harus baik dulu, harus transparan, harus jujur, Ya. dan tidak boleh ada cashback, kickback, atau gratifikasi dan apapun itu, gitu. Maka insya Allah hadirlah para penyedia-penyedia yang memang punya integritas yang bagus, kompetensi yang bagus, dan juga prinsip layanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Ya. Nah, dari situ kita dapat menghadirkan syarikah yang memang benar-benar sangat baik. Ya, artinya dengan pengawasan aparat penegak hukum ini kan ujungnya nanti efisiensi biaya dan juga bisa digunakan sebanyak-banyaknya kan untuk jemaah haji begitu, Pak Rahmat. Ujungnya ke sana begitu, Pak. Iya, outputnya akhirnya dengan tadi prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan prinsip integritas, alhamdulillah harganya turun, Pak. Ya. Dari tahun lalu 2.300 SAR Saudi Arabian Real, sekarang harga 2.100 turun 200 real, Pak. Ya. Gitu. Nah, ini kan artinya prinsip-prinsip yang sudah kita jalankan ini semua berjalan dengan baik. Dan kami komitmen memberikan pelayanan terbaik dan jangan sampai ada Ya. itu gratifikasi, kickback, cashback dan apapun itu namanya. Yang paling penting adalah semuanya outputnya pelayanan terbaik Untuk bagi jemaah kita begitu ya, Pak Rahmat ya. Betul. Pak Rahmat, tapi kalau untuk perkembangan rencana pembangunan kampung haji kita sampai hari ini bagaimana, Pak, perkembangannya? Iya, jadi kebetulan di tahun lalu saya bersama Pak Menteri Haji dan Umroh Kiai Haji Irfan Yusuf dan juga dengan CEO dan Tentara Pak Rosan Roslani Ya. hadir ke Saudi Arabia untuk menginisiasi saat itu sesuai perintah Presiden. Ya. Bahkan sekarang sudah ada inpresnya, instruksi Presidennya, ya, di mana Danantara sebagai leading sektor yang akan menghadirkan Kampung Haji Indonesia yang saat ini semua prosesnya adalah sedang dilakukan revisi undang-undang terkait dengan foreign on land Ya. atau kepemilikan atas entitas asing. Nah, yang saat ini sedang diproses oleh pihak Danantara adalah akuisisi terhadap Taher Project. Ya. Hotel-hotel yang sudah sampaikan Pak Prabowo kurang lebih ada 1.000 kamar yang saat ini sedang proses akuisisi. Semoga dalam waktu dekat ini bisa segera terrealisasi dan juga ke depan bisa digunakan untuk Kampung Haji Indonesia. Dan ini semuanya sifatnya terintegrasi dengan baik. Artinya terintegrasi dengan baik apa? Artinya dalam Kampung Haji Indonesia ini di-provide ada layanan konsumsi, transportasi, akomodasi, sampai layanan kesehatan. Dan juga nantinya itu menjadi etalase buat UMKM Indonesia untuk memberikan provide barang-barang dagangan bagi jamaah haji Indonesia. Intinya komitmen Presiden, komitmen pemerintah Republik Indonesia adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia, memberikan layanan yang paripurna mulai dari akomodasi, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan semuanya itu bisa terrealisasi dengan baik dan jamaah menjadi aman, Ya. nyaman, dan perjalanan haji kita bisa jadi efisien dan juga aman. Ya, tapi Pak Rahmat, sejauh mana kemudian masyarakat kita juga ya, publik begitu bisa ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Jadi unsur seperti tadi kickback lah, gratifikasi lah, tidak ada lagi lah dalam penyelenggaraan haji di 2026 ini, Pak Rahmat. Ya, jadi dengan wajah baru Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia ini, kami berkomitmen menghadirkan wajah integritas, wajah akuntabilitas, dan wajah pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Maka oleh karena itu keterlibatan publik itu sangat penting. Ya. Jadi jamaah haji, calon jamaah haji, keluarga jamaah haji jangan pernah takut dan khawatir. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, laporkan kepada kami. Ya. Semuanya kami sifatnya adalah keterbukaan, transparansi, akuntabilitas kami terus kami jaga. Dan kami juga sedang membangun sistem yang terintegrasi dengan pihak Saudi Arabia, Ya. agar nanti setiap layanan ini semuanya bisa dicek dengan baik, juga bisa direview dengan baik, serta kami buatkan call center juga bagi keluarga jemaah haji Indonesia atau jemaah haji Indonesia bisa langsung menghubungi kami 24 hours. Ya. 24 hours, 24 jam kita layanin semuanya dengan cara hubungi dengan call center kami. Ini yang sedang kami bangun sistemnya.
Semoga ini bagian daripada ikhtiar dan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Ya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari Kementerian Haji dan Umroh. Terima kasih Pak Rahmat untuk waktunya pagi ini, Pak. Terima kasih banyak. Selamat Ya. pagi dan semangat pagi terus. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Staf khusus Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Rahmat Tri Fahmi. Wawancara Pro 3.